Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Adapun pada kesempatan kali ini program gambar kita akan disampaikan oleh Tengku Zakiul Fuad dengan judul Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Pada Tengku kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Rabbul arsyil azim, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya dan mutlak milik Allah semata, yang lagi dan lagi hingga hari ini, bahkan hingga detik ini masih Allah pinjamkan sehari lagi waktu kepada kita untuk hidup di muka bumi, karena tak ada yang mampu dan tak ada yang berani menjamin esok hari kita masih lagi hidup di muka bumi. Kemudian Allah pun yang masih memberikan berbagai macam nikmat yang dapat kita nikmati hari ini, ketika masih banyak saudara-saudara kita ketika puasanya hanya semampu mereka ketika membeli takjil, namun kita hari ini Allah sanggupkan membeli berbagai macam menu takjil. Subhanallah. Salawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah meninggalkan sunnah-sunnahnya yang mengandung berbagai macam hikmah dan nikmat. Salah satunya ya sholat tarawih yang kita laksanakan di malam hari. Rasul yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya hidup seperti yang Allah kehendaki. Bagaimana caranya dari pertama kita buka mata di pagi hari hingga kita menutup mata di malam nanti. Nabi yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya hidup dari pertama kita dilahirkan dari ibu kita hingga suatu saat Allah memanggil kita kembali. Tengku-tengku, umi-umi sekalian yang dirahmati Allah, yang sedang menjalani puasa yang dalam berpanas-panas hari, semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Berbicara mengenai Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah, tentu Aisyah sendiri ketika ditanya bagaimana sikap akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab dengan sesimpel-simpelnya, akhlak Nabi ya Al-Quran. Namun mampukah kita menerapkan hal itu di dalam kehidupan kita? Jawabannya tentu kembali pada diri kita masing-masing. Di dalam bulan Ramadan ini, tengku-tengku, umi-umi sekalian, tak dapat kita pungkiri, kita lalai dalam mengejar yang namanya pahala. Lalai kita dalam mencari ibadah sebanyak-banyaknya. Namun tahukah kita bahwasanya di dalam Al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang ibadah saja, bahwasanya di dalam Al-Quran pun akhlak pun ditekankan kepada kita manusia. Tapi sangat disayangkan sekali, ramai hamba Allah yang hari ini di dalam puasa hanya lalai mengejar ibadah saja, namun akhlaknya tidak sama dengan ibadahnya. Lalai dalam
bertakarrub kepada Allah, hanya mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah, tapi dalam kesehariannya akhlaknya tidak sama seperti ibadahnya. Di waktu yang bersamaan ada hamba Allah yang duduk, dia taat, dia beribadah kepada Allah, berzikir dia sepanjang waktu. Tapi ketika dia bangkit dari duduknya, di saat yang bersamaan mulutnya mencerca hamba Allah yang lain. Di waktu yang bersamaan dua hal dilakukan, dia beribadah kepada Allah dan dia mencerca hamba Allah yang lain. Lantas apa yang menjadi standar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Bukankah ada dua hal yang harus kita dapatkan? Bukan ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam hidup kita? Hablum minallah wa hablum minannas. Namun lagi-lagi sangat disayangkan, kita lebih menjaga ibadah kita pada Allah, namun hubungan kita dengan manusia kita tak mau tahu. Terkadang tutur kita menyakiti hati orang lain pun kita tak merasa. Maka para pujangga mengatakan, letakkan hatimu di depan lidahmu agar engkau tahu ketika kata-kata keluar dari lidahmu terlebih dahulu menancap ke dalam hatimu sebelum menancap ke dalam hati orang lain. Sekarang ini pun kita balik, kita letakkan lidah kita terlebih dahulu. Sehingga banyak hari ini hamba Allah, bahkan yang bergelar tengku sekalipun, banyak orang yang terpukul dengan kata-katanya, termasuk yang berdiri di hadapan tengku-tengku ini sekali. Kita sebagai hamba Allah bukan hanya mengejar pahala, bukan hanya mengejar ibadah kepada Allah. Kita hidup di antara umat manusia. Seharusnya kita mencontoh bagaimana akhlak Rasulullah yang dikatakan akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Namun hari ini kita perhatikan bagaimana, ini mohon maaf cakap tengku-tengku umi sekalian, hari ini ketika kita berbuka puasa, mencari takjil, meletakkan di atas meja makan, jangan lupa apa? Foto. Kita naikkan ke dalam status kita, baik WA, Facebook, Instagram dan sebagainya. Alhamdulillah ya, menu hari ini hanya ini saja, ada 10 macam menu. Tahukah kita tunggu-tunggu ini sekalian, di antara orang yang kita save nomornya, tersimpan nomornya bersama kita, yakinkah mereka semua orang mampu di antara kita yang melihat status kita? Tidak ingatkah kita jika di antara mereka ada orang yang hanya mampu membeli satu macam takjil, dia melihat, anak-anaknya melihat, keluarganya melihat status kita yang kita pasang. Ya Allah, bagaimana jika ada anak dalam keluarga itu? Ya Allah, semangat tak keluarga awaknya ya Allah, banyak sekali takjil ya Allah mereka. Ayah, kita cuma punya satu macam hari ini. Ingin rasanya seperti mereka, ayah punya berbagai macam bukaan. Tak ingatkah kita perasaan orang lain? Semoga itu tidak terjadi kepada kita. Tapi saya banyak melihat status-status hamba Allah hari ini yang seperti itu. Entah tidak teringat dia, entah yakin dia semua hamba Allah ini mampu. Padahal kita harus menjaga perasaan orang lain. Namun itu pun tak mampu kita kontrol. Terlepas jika kita ini penjual silakan mempromosikan. Tapi jika kita bukan penjual, maka pertimbangkanlah perasaan orang lain. Akhlak kita di sini. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasul mengatakan dalam hadisnya yang mulia, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan ibadah. Setelah akhlak bagus, baik sendiri ibadahmu. Namun jika akhlaknya bobrok, bagaimana ibadah kita kepada Allah? Dosa kepada Allah kapanpun Allah bisa ampunkan. Tapi dosa kita kepada umat manusia, ketika suatu saat kita terbaring akan dihantarkan ke tempat pemakaman, ada yang namanya khutbah pelepasan, ceramah pelepasan. Ketika tunggu meminta maaf, sudah kata maafkan jenazah yang terbaring di depan kita ini? Semua orang menjawab, sudah. Lantas bagaimana jika ada di pojok sana hamba Allah yang pernah terpukul hatinya dengan kata-kata anakku pemaaf, ya Allah. Lantas bagaimana keadaan kita di dalam kubur? Dosa kepada Allah kapanpun
dosa kita pada hambanya Allah. Itu urusan kita bersamanya. Tunggu umi sekalian, kita lihat bagaimana akhlaknya Umar ketika masa paceklik. Kenapa masa paceklik? Saya yakin ini juga masa paceklik, meskipun tidak semua kita merasakan. Ada hamba Allah yang hari ini menjerit, namun jeritan itu ada di dalam hati mereka. Pada masa paceklik, di masa Umar radhiyallahu anhu, Umar yang besar, badannya kekar, tinggi besar orangnya, ditakuti, bahkan iblis pun takut kepada Umar. Subhanallah. Pada masa itu Umar menjadi kurus sekali, kulitnya menghitam karena makannya hanya minyak samin saja. Tak ada makanan di masa itu. Maka para dewan di masa itu mengambil kesimpulan, rapat kita semua para dewan, bagaimana kalau kita menaikkan gaji Umar? Kita naikkan gaji Umar karena beliau di masa itu adalah pemimpin umat Islam sedunia. Mereka menyimpulkan hal tersebut. Di situ salah satunya ada Utsman bin Affan. Oke, para dewan pun setuju karena kita sayang melihat Umar kurus, tak ada uang, gajinya pun sedikit. Jika itu saya, tunggu meme sekalian ditanya naik gaji, belum itu BSK tak dulu. Tapi ini Umar. Maka ketika ide tersebut ingin dibawa kepada Umar, Utsman memotong, hai, jangan langsung kita bawa ide itu. Takutnya Umar marah, dilambung dia Umar karena Umar besar. Maka utus anaknya Umar, salah satu istri Rasulullah, Hafsah, sampaikan berita kita, ide kita, gagasan kita kepada Umar. Kita lihat bagaimana tanggapannya. Untuk menyerupau pohonnya baik pohonnya. Maka diutuslah Hafsah menjumpai Umar yang sedang tertidur di situ. Masuk Hafsah menjumpai ayah. Wahai ayahku, aku membawa visi misi. Kami butuh jawaban. Apa jawaban? Apa wahai anakku? Kami punya ide untuk menaikkan gajimu sebagai kepala negara, pemimpin umat Islam. Begitu mendengar gajinya akan dinaikkan, bangun Umar dari tidurnya dengan muka yang merah, nada yang tinggi. Siapa yang mengatakan ingin menaikkan gajiku? Hafsah berdiri. Katakan Hafsah, siapa? Maka Hafsah berkata, ayah, aku tidak akan menjawab sebelum kau menjawab pertanyaanku. Kemudian Umar pun balik bertanya kepada Hafsah, wahai Hafsah, engkau anakku Hafsah, engkau istri Rasulullah, engkau menemani orang yang aku cintai selama hidupku Hafsah, engkau tidur bersamanya, engkau seharian bersama setiap hari hingga akhir hayatnya engkau temani dia. Aku tanya pada engkau Hafsah, adakah Rasulullah makanannya daging setiap hari? Hafsah menjawab, wahai ayahku, tidak. Rasulullah makan yang paling sering beliau makan adalah roti yang terbuat dari tepung yang paling keras. Menyatakan tepung KW, tepung yang paling rendah mutunya. Dimasak roti pun keras, lagi bahan motor. Itu yang Rasulullah makan. Dicelupkan ke dalam minyak samin. Itu yang sering Rasulullah makan. Jamaahnya bagus. Kemudian, banyakkah pakaian Rasulullah di rumahnya? Dijawab lagi oleh Hafsah, tidak wahai ayahku, Rasulullah punya dua pakaian. Jika satu kotor, satu dicuci, satu dipakai. Seperti itu seterusnya. Ya, itu Rasulullah, suami. Lantas, pertanyaanku wahai Hafsah, apakah Rasulullah tidur di atas tempat tidur yang nyenyak, yang empuk hari ini, yang kita katakan sebagai spring bed? Apakah Rasulullah tidur di atas spring bed-nya dia? Tempat tidur yang empuk, wahai Hafsah, anakku. Maka Hafsah pun menjawab pertanyaan dari ayahnya, wahai ayahku, Rasulullah dan aku tak punya tempat tidur yang empuk. Kami hanya punya selembar kain yang lebar. Ketika musim panas, kami bentangkan kain itu, kami tidur di atasnya, wahai ayah. Ketika musim dingin, kain yang lebih tadi kami lipat, kami gulung ke atas tubuh kami berdua untuk menghangatkan kami berdua.
Seperti itu yang Rasulullah miliki. Pantaskah kita hari ini ikut-ikut ini sekalian mengatakan kita umat Nabi dengan besar-besar bangga, namun kita jauh daripada cara yang ditinggalkan oleh Rasul. Bukan tak boleh mencari dunia, namun jangan lupa dengan apa tujuan kita hidup. Ingat kepada orang lain, ingat kepada hamba Allah yang lain. Setiap orang butuh uang, semua orang butuh uang. Setiap orang butuh mengejar pahala, setiap orang butuh mengejar ibadah. Namun jangan kita kesampingkan akhlak kita pada besar. Insya Allah dengan memperbaiki akhlak kita, meniru apa yang Rasulullah tinggalkan, insya Allah ketika ditanya man Nabi bukan, siapa nabimu, kita dengan bangga akan menjawab Muhammad nabiku. Insya Allah. Tunggu sekalian, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di hari ini. Mohon maaf dari segala kurangan tutur kata. Poin yang paling penting adalah akhlaknya Rasulullah, adalah akhlak Al-Quran. Akhirul kalam aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.